Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam renungan harian hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan baca ayat yang ke-28 sampai 29 saja untuk kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari semua boleh bersama-sama membacakannya. Mari kita baca. Daniel pasal 3 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puin, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 pemuda yang cakap, pandai, terpelajar, dan yang lebih luar biasa, mereka takut akan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bekerja di istana raja sebagai orang pilihan dan kepercayaan raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi hukuman yang penuh kemarahan dari Raja Nebukadnezar yang mewajibkan mereka untuk menyembah patung emas buatannya. Tetapi mereka menolak untuk menyembah patung. Tentu akibat yang harus mereka terima. Ketiga pemuda tersebut dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, bahkan 7 kali panasnya. Sehingga tidak akan mungkin selamat ataupun hidup. Mereka menolak titah raja untuk menyembah patung emas buatan raja. Tentu mereka sadar akan konsekuensi ketika mereka berani menolak titah raja. Mereka harus siap menghadapi tekanan dari orang-orang sekitar yang memilih untuk menyembah patung buatan raja. Mereka tahu nantinya bahwa mereka tidak akan punya jabatan apa-apa lagi. Mereka bisa dihukum atau bahkan disiksa karena berani menolak titah raja. Namun keyakinan, keteguhan, dan komitmen mereka untuk tetap menyembah kepada Allah saja. Mereka percaya hanya kepada Allah saja, dan mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karenanya, apapun resiko yang akan mereka hadapi, mereka sudah siap. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dan membiarkan mereka mati sia-sia dengan iman mereka. Allah mengutus malaikat sehingga mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian tersebut. Bukan saja mereka selamat dari api, tetapi terlihat bahwa bau terbakar pun tidak ada pada mereka.
Ini menandakan bahwa Allah sungguh melindungi mereka dari segala bahaya dan bahkan binasa. Raja Nebukadnezar tidak hanya melihat bagaimana Tuhan bekerja menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dalam penglihatan raja mereka tidak hanya bertiga tetapi berempat. Dan bahkan raja juga mengakui bahwa Allah Israel, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka sembah, yang mereka percayai, sungguh berkuasa. Berkuasa tidak hanya menyelamatkan jiwa mereka, tapi berkuasa atas segala kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman. Sekalipun nyawa adalah taruhannya, tetaplah memilih hidup dengan berkenan kepada Allah, tidak menyimpang atau menyembah Allah lain, tetapi tetap meminta pertolongan kepada Tuhan, memuliakan Allah, menyembah kepadanya. Kesetiaan dan ketaatan dalam iman kepada Yesus Kristus yang membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, yang senantiasa menjaga, memelihara, menolong dan menyelamatkan kami. Teguhkan iman, percaya, pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Ya, Engkau Allah yang kami muliakan, yang kami puji dan kami sembah sepanjang kehidupan kami. Kesetiaan dan ketaatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.